Lalu kemudian di Perlan 1 2021 juga, di sana disampaikan jika akan dilaksanakan secara klasikal atau ada pembelajaran klasikal dalam blended learning, ternyata tidak bisa dilaksanakan karena situasi tertentu atau dalam kondisi kedaruratan. Maka bisa dilaksanakan secara distance learning. Itu pilihan yang ketiga. Dan itu semuanya ada di Perlan 1 2021 dan pedoman penyelenggaraannya. Silahkan untuk bisa dipelajari lebih lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, apabila ada hambatan seperti yang tadi disampaikan terkait dengan kesiapan untuk menyelenggarakan pelatihan dasar yang memanfaatkan atau memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, kita sebut saja langsung pakai internet. Jika itu kemudian ada kesulitan, itu nanti akan menjadi diskresi khusus. Bukan maunya, dimungkinkannya dapat dilaksanakannya dengan skenario yang seperti apa. Nanti akan kami bantu lakukan telahan apakah memang itu benar-benar bisa dilaksanakan atau tidak. Sehingga penyelenggaraan LATSAR ini sifatnya sangat terbuka. Seperti masa perpanjangan, bukan masa perpanjangan, seperti masa prajabatan yang saat ini sudah dibuka perpanjangannya melalui PP 17 tahun 2020. Instansi bisa melakukan proses perpanjangan dengan kondisi-kondisi tertentu yang bisa diterima dan dipertanggungjawabkan. Jadi tidak lagi dikunci dalam 1 tahun masa anggaran. Nah, begitu juga dengan penyelenggaraan LATSAR ini sangat fleksibel, sangat-sangat fleksibel. Sehingga mungkin dari Kubu Raya akan berbeda dengan Pontianak, Kubu Raya Pontianak akan beda dengan Sanggau, itu tidak ada masalah. Yang terpenting adalah apa yang akan disampaikan ini harus standar secara nasional, yaitu kurikulumnya. Nah, strateginya disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang terjadi pada saat LATSAR itu akan dilaksanakan. Nah, oleh karena itu, bagi yang belum siap dengan blended learning atau distance learning, maka kemudian pilihannya kapan siapnya. Atau misalnya kami masih mau menunggu klasikal saja karena memang tidak akan pernah siap, misal gitu ya. Karena kondisinya benar-benar jauh dari jangkauan dunia maya, dari jangkauan internet, sehingga dalam wilayah tersebut memang tidak ada satupun warga negara yang ada di sana yang tidak memiliki HP berbasis Android. Sehingga hanya menggunakan jaringan seluler yang normal biasa saja, hanya SMS dan telepon. Tidak ada kantor yang memiliki jaringan internet yang dipasangkan melalui kewenangan Diskominfo misalnya seperti itu. Nanti kita akan bicarakan LATSAR-nya nanti mau seperti apa. Harus dengan klasikal, nah, oke, klasikal. Nanti skenario-nya bagaimana supaya tidak menjadi yang dikhawatirkan oleh pimpinan kami, pelatihan atau pengembangan kompetensi itu menjadi klaster dalam penyebaran pandemi COVID pada tahun 2021 khususnya saat ini. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk LATSAR yang sudah berjalan, contoh yang paling mudah adalah Sanggau. Sanggau itu LATSAR angkatan pertama sudah berjalan dan saat ini masuk pada fase habituasi. Dan sebentar lagi dalam jadwal yang sudah ditetapkan akan masuk pada fase 3 hari terakhir untuk Mohon izin Pak Bayu, terputus Pak. Saya tadi hilangin sampai mana ya? Pak Riko, tadi saya hilangin sampai mana? Yang fase 3 hari terakhir di Kabupaten Sanggau, Pak. Fase 3 hari terakhir di Kabupaten Sanggau, Pak. Ya. Baik, alhamdulillah. Ternyata tidak jauh yang terpotong ya. Untuk yang Sanggau, karena tinggal 3 hari, maka pilihannya kemudian ada 2.
Pertama, tetap dengan klasikal dan peserta bisa dikarantina. Ini bahasa COVID ya, peserta diisolasi. Kalau di dalam paradigma Latsar, peserta diasramakan. Nah, pada saat itu bisa dilaksanakan, dipastikan semua yang punya akses ke peserta adalah yang sudah setidaknya dalam kondisi saat ini sudah bisa dinyatakan dengan alat tes tertentu bebas COVID, maka itu yang bisa berinteraksi dengan peserta. Karena hanya tinggal 3 hari. Atau misalnya langsung pakai daring saja. Jadi dibuat sesuai dengan jadwal yang sudah ada, sisanya tinggal dibuat dalam pembelajaran daring. Dibuat Zoom meeting seperti sekarang dan seterusnya. Dan jika ada peserta yang karena domisilinya, ini sudah bilang peserta ya, artinya sudah individu. Peserta yang karena domisilinya tidak memungkinkan mendapatkan akses internet, nah itulah yang kemudian Bapak petakan. Dipetakan siapa saja yang domisilinya seperti itu. Nah, yang peserta itulah yang kemudian dalam tanda kutip yang diasramakan pada tempat-tempat tertentu yang yang memiliki akses jaringan internet. Contoh misalnya yang pernah kami bantu analisis di daerah tersebut akses internet hanya ada di wilayah di titik kantor kecamatan. Maka peserta pada saat melakukan pembelajaran yang 3 hari itu diarahkan masuk ke sana bekerja sama dengan camat setempat. Dan camat setempat juga memfasilitasi. Nah ini strategi-strategi teknis yang bisa dilakukan untuk yang Kabupaten Sanggau. Bagaimana dengan yang angkatan kedua yang waktu saya komunikasi dengan Bu Paula kalau tidak salah, itu baru masuk 3 hari. Selanjutnya bagaimana? Nah, kalau akan dilaksanakan secara daring, dilanjutkan saja, Pak. Sesuai dengan jadwal kurikulum yang klasikal, itu dilanjutkan secara daring. JP yang sudah terlampaui selama 3 hari, itu diakui. Jadi tidak dinolkan, diakui. Tinggal dilanjutkan saja. Nah, skenario-nya pembelajarannya seperti apa, nanti dengan Pak Riko, dengan BPSDM Provinsi, bisa dibantu untuk membuat perubahan skenario dari klasikal ke distance learning. Nah, jika terjadi, bukan jika terjadi, ini sudah pasti ya, pada saat terjadi perubahan metode dari klasikal ke daring, itu sudah pasti akan perlu penyesuaian terhadap kebutuhan anggaran. Salah satunya yang paling mudah kita tebak adalah akan tidak terserapnya biaya konsumsi. Itu salah satunya. Bagaimana dengan situasi seperti itu? Silahkan dikonsultasikan dengan unit terkait di Kabupaten Sanggau. Misalnya dengan inspektorat, dengan Bapeda, BPKAD, dan seterusnya, dan seterusnya. Silahkan dikoordinasikan bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan pada saat terjadi penyesuaian metode yang di luar perencanaan awal. Nah, oleh karena itu, untuk penyelenggaraan di Kabupaten Sanggau yang tadi sudah disampaikan, silahkan dirumuskan dan nanti kesiapannya disampaikan kepada BPSDM Provinsi. Nanti BPSDM Provinsi akan melakukan analisis jika semuanya sesuai dengan ketentuan di Perlan 1 2021, tinggal BPSDM melaporkan kepada kami bahwa ini semuanya sudah sesuai dan siap dilaksanakan. Maka kemudian kami akan memberikan surat pembaharuan untuk mengizinkan sesuai dengan kesiapan yang terbaru. Nah, komunikasinya supaya cepat, jangan hanya mengandalkan sistem. Bisa saling melakukan cross-check apakah ke saya atau secara teknis melalui Mbak Vestin, kolega saya. Kemudian untuk yang lainnya di sekitaran Provinsi Kalimantan Barat, prinsip umumnya seperti tadi, jika memang tetap akan dilaksanakan secara klasikal, dipersilahkan, karena itu diperbolehkan di Perlan 1 2021. Namun tolong perhatikan zona tempat Bapak Ibu melaksanakan latsar dan zona di mana peserta itu tinggal. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan Satgas COVID melakukan proses analisis dan evaluasi sehingga memberikan rekomendasi secara tertulis
Karena itu akan menjadi pegangan Bapak dan Ibu jika terjadi sesuatu yang berdampak terhadap hukum. Kemudian yang ketiga, dibuatkan dokumen atau semacam juknis gitu, kita menyebutnya dokumen protokol penanganan COVID selama Latsar yang akan dilaksanakan secara klasikal di tempat Bapak dan Ibu. Karena protokol itu juga akan menjadi pegangan Bapak dan Ibu jika di kemudian hari ada sesuatu yang berdampak hukum. Dan kemudian yang terakhir, yang ketiga, persiapkan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan pembelajaran Latsar secara klasikal. Baik itu SDM kesehatan, SDM penyelenggara, wideiswara, dan lain-lain, yang bisa melaksanakan pembelajaran Latsar secara klasikal dan tidak menjadi media penyebaran pandemi COVID di klaster penyelenggaraan Latsar. Yang kedua, dilaksanakan secara blended. Nah, blended ini adalah pilihan yang memang disarankan oleh Perlan 1 2021. Dan pada saat blended, Bapak Ibu sekalian, klasikalnya itu kan ada di ujung, kurang lebih 2 sampai 3 bulan setelah Latsar itu dimulai. Baru klasikalnya, dan itu hanya 6 hari. Sehingga resiko untuk menjadi media pandemi penyebaran COVID-19 ini bisa diminimalisir. Meskipun tetap 6 hari akan berpeluang menjadi media penyebaran. Tapi setidaknya 2-3 bulan ke depan mungkin situasi pandemi kita sudah mulai berangsur-angsur lebih baik mungkin atau hilang sama sekali. Jadi ada harapan. Tapi tantangannya yaitu ada di kesiapan melaksanakan pembelajaran secara daring dengan menggunakan sistem pembelajaran yang sudah dikembangkan oleh LAN. Begitu juga dengan pilihan yang ketiga, jika memang blended juga tidak sanggup karena ada klasikalnya, ya pilihan yang ketiga masuk kepada distance learning dalam keadaan darurat atau kondisi tertentu. Nah, kalau yang ini full daring, dari awal sampai akhir ini full daring. Tantangannya sama dengan yang blended, tapi khusus terkait dengan kesiapan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dan terkait dengan 3 pilihan tadi, saya menyarankan seperti ini. Saya yakin Provinsi Kalimantan Barat ini tidak semuanya memiliki keterbatasan untuk akses ke internet. Setidak-tidaknya di lingkungan kalau kita menyebutnya komplek ya, di komplek Pemda, itu saya yakin akses internet itu tidak ada persoalan. Tapi kan persoalannya bagaimana CPNS itu bisa mengakses ke sana. Nah, makanya dipetakan saja ini, kita petakan sama-sama, tapi untuk masing-masing kabupaten ya, punya berapa CPNS, berapa angkatan, terus kemudian kita coba jadwalkan. Kalau pakai blended, nanti akan ketemu jadwalnya berapa lama. Kalau pakai distance, ketemu jadwalnya berapa lama. Nah, kalau sudah ketemu dengan jadwal itu, apakah lintas tahun atau tidak? Terus kemudian setelah itu, baru nanti BPSDM akan memetakan wideiswaranya yang tadi jumlahnya 20 orang, dan jika kurang, Pak Kaban, jika kurang, nanti akan kita bantu, karena ini sistemnya daring, kita bisa hadirkan WI-WI di Republik ini. Untuk bisa datang ke Sintang, bisa datang ke Kuburaya, ke Sanggau, karena virtual. Nanti kita akan coba bantu petakan, di mana wideiswara yang bisa membantu pelaksanaan yang 20 orang ini. Karena pelaksanaannya secara virtual. Nah, meskipun mereka datang dari BPSDM yang lain atau Pusdiklat kementerian lembaga yang lain, tetap pintu masuknya dari BPSDM Provinsi Kalbar. Tidak dari kami, tidak dari LAN. Jadi tetap pintu masuknya dari BPSDM lah yang memetakan kemana dan siapa untuk memfasilitasi Latsar yang dilaksanakan secara virtual. Dan yang terakhir sebelum kita diskusi lebih lanjut, yang terakhir, kesiapan penyelenggaraan ini perlu dikoordinasikan melalui BPSDM Provinsi. Jadi Bapak Ibu sekalian dari kabupaten kota, seperti yang sudah berjalan saat ini,
apapun yang akan dilaksanakan semuanya harus dikoordinasikan dengan BPSDM provinsi. Dari mulai jadwal, kesiapan surprise, PIC dan lain-lainnya dikoordinasikan, dan BPSDM provinsi pada saat mengkoordinasikan itu tidak perlu menjejerkan kabupaten kota. Perlakukan kabupaten kota sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Apalagi kalau pelaksanaannya virtual ya, pelaksanaannya virtual ini akan sangat fleksibel kita gunakan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan di forum audiensi ini bisa menjadi solusi bagi kita semua, karena bukan hanya Bapak Ibu ya, termasuk saya secara teknis juga harus memastikan kepada pimpinan bahwa CPNS sesuai dengan formasinya harus sudah latsar pada masa prajabatannya. Dan jika ada yang tidak bisa, maka saya harus menyiapkan data dan informasi. Kenapa tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan masa CPNS-nya. Nah, inilah yang menjadi kepentingan kami juga untuk membantu Bapak dan Ibu agar seluruh CPNS-nya yang saat ini sudah masuk ke tempat Bapak dan Ibu bisa dilaksanakan sambil mempersiapkan diri formasi tahun 2021 yang saat ini sudah mulai berproses untuk seleksi CPNS. Yang kuota-kuotanya juga sudah disampaikan. Pak Riko, Pak Kaban, seperti itu untuk sementara. Saya kembalikan waktunya, kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Baik, terima kasih Pak atas pencerahan yang cukup komprehensif Pak ya. Mohon izin Pak, saya sedikit perlu penegasan nih Pak terkait dengan metode yang ditawarkan khususnya untuk kawan-kawan yang belum melaksanakan nih Pak, yang belum mulai. Nah, tadi kan kita tetap ditawarkan dengan pola blended atau klasikal Pak ya. Nah, mayoritas kabupaten kota di Kalbar ini lebih memilih klasikal Pak, kalau sesuai dengan jadwal yang telah kita tentukan di awal tahun waktu itu Pak. Namun di dalam pergerakan dan situasi seperti ini kan dihadapkan dengan hal-hal yang tidak dimungkinkan untuk klasikal. Nah, ketika kita ingin beralih ke blended nih Pak, sedangkan kita tahu blended kan kurang lebih 74 hari Pak waktunya Pak. 74 hari waktunya, jadi memang waktu yang digunakan cukup lama dan mungkin memang bebannya atau hal yang perlu diotak-atik adalah tanggung jawab provinsi Pak untuk mengatur WI-nya dan sebagainya. Nah, apakah dimungkinkan nih Pak, seperti solusi yang ditawarkan oleh Bu Erna tadi, ketika sama persis seperti yang sedang berjalan nih Pak, yang klasikal didaringkan Pak, apakah dimungkinkan itu Pak? Saya hanya sedikit perlu penegasan Pak, apakah dimungkinkan yang belum berjalan ini dilaksanakan dengan JP klasikal tapi didaringkan tanpa menggunakan MOOC dan LMS Pak? Karena waktunya kan sangat berbeda Pak. Kalau dengan blended 74 hari, kalau dengan klasikal 51 hari Pak. Mohon izin Pak, penegasan dan pencerahannya lagi Pak. Baik Pak Riko, mungkin kalimatnya bisa saya revisi sedikit ya. Bukan kabupaten kota memilih klasikal. Kita harus lihat kronologisnya. Penganggaran Lasar 2021 itu kan sudah dibicarakan di pertengahan tahun 2020 ya. Iya Pak. Dan Lasar blended belum terbit. Kemudian PPPNBP Lasar blended juga belum terbit. Sehingga proses pembahasan anggaran untuk penetapan APBD sudah berjalan di tahun 2020. Sehingga jatuhlah di APBD 2021 itu polanya adalah pola klasikal yang diusulkan. Kemudian dijaring oleh BPSDM pada saat rakor akhir tahun dan awal tahun tentang latsar klasikal seprovinsi. Maka terjadwallah dalam tahun 2021 latsar di Kalimantan Barat mayoritas dilaksanakan secara klasikal. Jadi kalimatnya seperti itu karena itu sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran. Dari pertanyaan Pak Riko tadi, yang belum bagaimana? Nah, sekarang pertanyaannya begini. Kalau misalnya bisa dilakukan pemetaan ulang saat ini, coba dicek penjadwalannya. Barangkali di kabupaten tertentu pada jadwal tertentu itu sudah jauh dari masa pandemi bulan Juni ini. Ya, sehingga situasinya kemudian menjadi seperti di awal
dari semula zona hijau, kemudian kembali ke zona hijau. Maka itu tidak perlu dilakukan penyesuaian. Yang penting kita mampu memprediksinya dengan tepat bahwa pada saat itu memang zonanya akan kembali hijau. Atau kita menggunakan pemetaan ulang dengan skala prioritas. Sekarang begini, dari jadwal, kabupaten mana dan angkatan berapa saja yang akan mulai berapa kelas. Nah, yang akan diselenggarakan lebih awal itulah yang kemudian diprioritaskan untuk melakukan penyesuaian metode. Nah, penyesuaian metodenya yang diarahkan Bu Erna tadi, kalau tidak bisa secara klasikal, ini bagi yang belum jalan ya, diarahkan ke blended atau ke distance learning dalam kondisi tertentu atau kondisi darurat. Nah, harapan dari Pak Riko yang disampaikan melalui pertanyaan, boleh tidak yang latsar klasikal kemudian dilaksanakan secara daring tapi menggunakan kurikulum klasikal dengan anggaran yang klasikal. Nah, kalau ini diskresi khusus untuk Perlan 1 2021. Sehingga silahkan disampaikan ke pimpinan kami, khususnya ke Kepala LAN, tentang keinginan yang skenario seperti itu. Karena itu tidak diatur di Perlan 1 2021. Yang disampaikan oleh Bu Erna tadi, jika yang sudah berjalan kemudian dihentikan dan bisa dilaksanakan secara distance learning dengan menggunakan kurikulum klasikal, itu ada klausulnya di Perlan 1. Yang kalimatnya seperti ini. Jika pada pelatihan klasikal atau pembelajaran klasikal di blended learning yang tidak bisa dilaksanakan, maka bisa dilaksanakan dengan metode distance learning atau full daring. Nah, kalau itu ada. Tapi kalau dari awal, dari pembukaan, itu belum diatur. Karena memang tidak diarahkan ke sana pada awalnya ya. Tapi yang jelas berdasarkan kewenangan untuk memberikan diskresi, kan Kepala LAN bisa saja memberikan diskresi. Yang penting argumennya kuat. Yang memang sudah mentok. Misalnya begini, anggaran tidak bisa diutak-atik. Ini surat dari inspektorat, ini surat dari bupati, misalnya seperti itu ya. Nah, itu silakan disampaikan. Tapi selama masih dibicarakan dalam sistem birokrasi, saya kira itu dibicarakan saja terlebih dahulu. Kalau terkait dengan serapan anggaran. Karena saya yakin kalau ada sisa dari serapan anggaran, itu akan menjadi silva. Dan silva itu kemudian akan berkontribusi terhadap APBD perubahan. Apakah itu di provinsi atau di kabupaten kota penyelenggaranya. Dan yang kedua, saran saya, pada saat memang diskresi itu ingin diusulkan, nah silahkan disimulasikan dulu penjadwalannya. Jangan sampai Pak Riko punya paradigma seperti ini. Bela negara itu kan misalnya dilaksanakan dalam satu hari ada yang 12 JP. Jangan sampai yang 12 JP itu semuanya dalam satu hari yang sama via Zoom seperti ini. Jadi hanya memindahkan ruang kelas klasikal ke ruang virtual sinkronus. Nah, kalau itu tidak bisa kami terima dalam pembuatan skenario pembelajarannya. Jadi kekuatan belajar peserta selama 12 jam dalam satu hari secara klasikal itu akan lebih baik daripada virtual seperti ini secara sinkronus. 12 jam berturut-turut di depan laptop. Makanya pasti akan ada pergeseran hari, Pak. Jadi tidak mungkin akan dilaksanakan selama 21 hari. Ini klasikalnya ya. Jadi kalau secara daring diubah menjadi sinkronus itu pasti akan lebih dari 21 hari. Kenapa? Karena harus memperhatikan aspek kelelahan peserta. Apalagi perlu ada support-support khusus untuk penyediaan link media sinkronus berbayar yang seperti ini. Nah, oleh karena itu, silakan disimulasikan terlebih dahulu jadwalnya Pak Riko. Nanti setelah itu bisa komunikasi antar pimpinan. Nanti Pak Kaban bisa kontak dengan Bu Erna, dengan Deputi, atau bahkan jika berkenan dengan Kepala LAN misalnya gitu ya, untuk membicarakan yang Pak Riko usulkan tadi. Sehingga jawaban dari saya adalah sebetulnya itu tidak disarankan oleh LAN. Tetapi kalau mau
proses untuk minta diskresi dipersilahkan dengan menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk LAN mempertimbangkan pemberian diskresi tersebut. Seperti itu Pak Riko. Baik, terima kasih Pak Bayu. Mungkin nanti menjadi bahan pertimbangan kami untuk berbicara lebih lanjut antar internal Provinsi Kalimantan Barat ya Pak Bayu ya. Baik, diselesaikan secara adat ya. Siap Pak. Baik, kami beri kesempatan lagi kepada Bapak Ibu yang berada di kabupaten kota. Ini kesempatan langka ini bisa menghadirkan Pak Bayu. Silakan Bapak Ibu di kabupaten kota yang ingin bertanya langsung kepada Pak Bayu. Jangan gitu Pak Riko, saya ini bukan makhluk halus. Jarang-jarang Pak kita ketemu secara virtual, ada perwakilan kabupaten kota, biasanya provinsi aja Pak. Oh iya, kalau itu iya. Ini sudah lengkap ya kabupaten kotanya sekalbar? Mungkin ada beberapa yang Belum tidak hadir nih semua. Pak, Kayong Utara belum ada nih Mempawah nih Pak. Oh iya. Ini kita Ya, prioritaskan yang dalam waktu dekat akan melaksanakan memulai latsarnya Pak. Oke, siap-siap nanti kita bantu. Baik, kalau tidak ada lagi mungkin saya kembalikan ke Bapak Kepala Badan, Pak Kabat. Oh iya. Ya. Baik Pak. Terima kasih Pak Riko, terima kasih Pak Bayu, Bapak Ibu sekalian. Tadi udah panjang lebar ya, udah panjang kali lebar, jadi luas Pak Bayunya. Panjang kali lebar dijelaskan arahan-arahan, masukan-masukan dari Pak Bayu sudah sangat jelas Bapak Ibu sekalian di Kabupaten Kota, juga untuk kawan-kawan kita di provinsi. Artinya semua permasalahan-permasalahan yang timbul atau yang akan timbul bisa kita selesaikan dengan komunikasi yang jelas. Mungkin itu intinya ya. Kita harus selalu berkomunikasi dengan lembaga administrasi negara, antar person, antar pimpinan. Kemudian kabupaten kota juga harus wajib berkomunikasi dengan pihak provinsi. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dengan cara komunikasi ya Pak Bayunya. Tadi udah jelas sekali dijelaskan oleh Pak Bayu, udah cukup rigid ya Bu Yeni, Pak Riko, Bapak Ibu Kabupaten Kota. Langkah apa saja yang akan diambil sekiranya terjadi hal-hal yang memang di luar yang kita inginkan. Juga malahan ada hal-hal yang di luar Perlan nomor 1 tahun 2021 juga ada langkah-langkah yang sudah disarankan oleh Pak Bayu tadi dan sudah cukup jelas. Itu dalam bentuk diskresi yang memang wajib hukumnya kita laporkan ke pihak lembaga administrasi negara, dan kita tidak boleh menunggu Bu Yeni, Pak Riko, Bapak Ibu Kabupaten Kota untuk berkoordinasi. Kita tidak bisa menunggu surat balasan dan sebagainya, tetapi kita saling mengingatkan. Kita mungkin mohon diingatkan, dan kita juga bisa mohon bantuan dari pihak lembaga administrasi negara. Sampai di mana surat penyurat administrasi atau lain-lain, apakah sudah selesai atau belum. Jadi intinya memang komunikasi. Ada beberapa hal tadi yang disampaikan oleh Pak Bayu, udah clear, udah sangat jelas Pak Riko, Bu Yeni, Bapak Ibu Kabupaten Kota. Ini akan kita tindak lanjuti Pak Bayu, kami di provinsi dengan pihak-pihak kabupaten yang sudah disampaikan tadi oleh Ibu Kapus, Ibu Erna dengan Pak Bayu. Ya Bu Erna, Pak Bayu akan segera kami tindak lanjuti secara adat Pak Bayu ya, secara adat dengan provinsi dan kabupaten kota. Yang tidak lain tidak bukan kita menjalankan kewajiban kita menjalankan amanah dari undang-undang supaya kawan-kawan kita, adik-adik kita CPNS itu bisa menyelesaikan latsar di masa CPNS-nya. Itu ya Pak Riko ya. Baik Pak. Terima kasih Pak Riko, kami kembalikan ke Pak Riko. Baik, saya rasa cukup ya pertemuan kita, audiensi kita bersama pihak lembaga administrasi negara.
Saya mohon beri tepuk tangan dulu sama Pak Bayu. Terima kasih Pak atas masukannya Pak. Terima kasih banyak Pak. Sampaikan Kita salam kami foto juga bersama kepada dulu Bu dong. Erna. Kami juga Foto, Pak Riko. memohon maaf nih Pak Bayu, suratnya mendadak. Jadi memang tapi betul ya, kalau komunikasinya lancar, alhamdulillah respon LAN begitu baik pada kami di Provinsi Kalimantan Barat, Pak. Foto Pak Riko, foto bersama. Oh, foto sudah Pak, sudah kami screenshot Pak nanti Pak. Di screenshot Wah, saja Pak. saya belum pakai gaya. Digaya dulu Pak Riko. Baik Pak, mungkin atas arahan Pak Gaban, kawan-kawan yang sedang berada di dalam Zoom ini bisa posisi tangan seperti saya untuk saya ambil fotonya Pak. Mengepal ya. Ya Pak. Baik. 1, 2, 3. Oke. Sepertinya ini tidak ada gaya lain selain tangan mengepal nih Pak. Semua peserta latsar juga gayanya saya kira seperti mau ini, begini Pak. nih, mau begini. Terima kasih Baik Pak Bapak, Bayu, Ibu. terima kasih Bu Erna, terima kasih Bu Erna. Mungkin kami kasih, izin untuk berdiskusi secara internal dulu Pak. Terima kasih Pak Gaban. Setelah ini saya mohon untuk Kabupaten Kota untuk tidak meninggalkan dulu room meeting ini. Oke, makasih banyak Pak. Salam sehat semuanya. Terima kasih Bu. Tetap sehat Bu ya. Saya lagi isoman masalahnya. Tetap sehat semuanya, biar semuanya segera sehat. Even if the 600 million won were to be distributed all at once, that would amount to only 600,000 won per person. 지금 이 추산을 자체도 Baik, mohon izin Bapak Ibu Kabupaten Kota yang masih tergabung di Zoom meeting ini untuk membahas sebentar arahan dari LAN tadi. Pak Gabun udah keluar ya? Oh, masih ada Pak? Masih. Kak Eva, suara backsound-nya banyak nih, drakor ya? Bukan. Nah, jadi mohon izin, jadi saya rasa sudah cukup jelas arahan dari LAN. Ada 3 opsi. Yang pertama, mohon izin ya, menyimpulkan sedikit apa yang diarahkan oleh Pak Bayu dan Bu Erna. Memang untuk kondisi yang kawan-kawan yang sedang melaksanakan latsar sejalan dengan apa yang kita sampaikan kemarin via WA, dihimbau untuk melakukan daring, pembelajaran daring. Jadi kawan-kawan yang sedang melaksanakan latsar sejalan dengan apa yang kita ambil kebijakan kita untuk melaksanakan klasikal didaringkan, di online kan. Jadi apa yang disampaikan Bu Erna tadi sudah sejalan dengan apa yang kita ambil langkah-langkahnya. Nah, yang kemudian yang jadi perhatian atau menjadi krusial sekali adalah kawan-kawan yang baru akan mulai seperti Sintang dan semua yang kabupaten yang berada di Zoom ini saya rasa masih meninggalkan beberapa tahap untuk melaksanakan latsar. Nah, ini yang perlu kita bicarakan lebih lanjut, perlu kita pikirkan, terutama di bidang SKPK terkait dengan jadwal. Yang pasti pilihannya hanya 2, kalau tidak blended, klasikal. Kemudian jikalaupun ada peluang seperti yang saya tanyakan tadi, klasikal didaringkan, itu harus ada diskresi dari kepala LAN ya, Pak Deputi. Dan saya rasa sangat berat minta diskresinya tadi, alasan-alasannya harus melampirkan ini dan itu dan sebagainya. Nah, saya rasa mungkin Bu Eva atau Bu Kabit bisa menyampaikan apa-apa hal yang perlu kita petakan lagi nih, kata Pak Bayu harus kita petakan lagi nih bagi kawan-kawan yang belum nih. Tadi Kak Eva sudah menyampaikan data masih ada 25, kurang lebih 25 kelas yang belum dilaksanakan Kak Eva ya. 26 ya. Sebenarnya 24 yang terjadwal, cuman kemarin Kabupaten Melawi mengajukan untuk penambahan 2 kelas lagi, kemungkinan mereka akan melakukan blended. Nah, dengan kondisi Jadi kita udah hitung. Dengan kondisi 26 kelas dalam waktu kurang lebih hanya beberapa bulan 4 bulan kurang lebih ya, waktu kerja kita dihadapkan dengan kondisi seperti ini, banyak yang isoman. Nah, kemudian
jadwal blended yang panjang kurang lebih 74 hari itu apakah memungkinkan kita memilih blended atau masih bisa kita upayakan untuk klasikal dengan mempertimbangkan hal-hal yang telah disampaikan oleh Pak Bayu tadi. Nah, kalau kita bisa menjamin kondisi lokasi kita kuning atau menuju ke hijau dengan penegasan ada surat dari Satgas, itu tetap tidak menutup kemungkinan tetap dilaksanakan secara klasikal. Nah, mohon izin Pak Kaban, mungkin ada masukan untuk kawan-kawan di kabupaten kota Pak terkait dengan pemetaan khususnya bagi yang belum baru mau memulai ini Pak. Ya, makasih Bang Riko. Bapak Ibu Kabupaten Kota, tadi udah jelas tuh ya, ada skenario yang disampaikan Ibu Erna ya, udah jelas sekali. Kalau yang sudah berjalan, itu Bang Riko ya sudah berjalan, kemudian stop, itu daring, silahkan, boleh. Tapi yang sudah berjalan ya, tapi yang kalau bagi yang belum berjalan, itu harus kita susun skenario baru. Kalau memang kita mau benar-benar klasikal yang didaringkan, itu Bang Riko ya, itu harus ada izin khusus dari lembaga administrasi negara dan dianggap diskresi dari Permen nomor 1 tahun 2021 harus ada persetujuan dari lembaga administrasi negara. Nah, kemudian kami minta nih Bang Riko ya dengan kawan-kawan di kabupaten kota memang segera berkoordinasi secara teknis ke kabit kita ya, Bu siapa kabit Bu ya boleh Bu Yeni, boleh Bang Riko, boleh Bu Eva, Bu Yoyon ya, boleh itu harus langsung koordinasi, nggak perlu nunggu surat ya, koordinasi langsung dulu, kemudian suratnya menyusul. Seperti nanti juga kami kawan-kawan di BPSDM akan koordinasi langsung secara internal dulu, baru surat-suratnya menyusul. Karena kalau nunggu surat tadi disampaikan Pak Bayu memang bisa berakibat ada miskomunikasi antar kita. Jadi disiapkan benar-benar untuk yang baru akan mulai, apakah klasikal, kita tidak bisa prediksi itu Bang Riko, tadi disampaikan oleh Pak Bayu ya, kalau memang bisa merah jadi kuning jadi hijau itu nggak bisa itu. Ya. Kayak sabun mandi ya, kalau prediksi bisa, kalau kita prediksi, kalau ini nggak bisa ya, kita susah karena kita bukan ahli pandemi, jadi kita anggap saja ini Bang Riko ya akhir sampai bulan Desember ini memang masih seperti ini, gitu. Nah, meskipun dia kuning, harus ada izin dari Satgas COVID-19, harus ada rekomendasi khusus tentang pelaksanaan pencegahan penyebaran virus dari BPSDM. Nanti kita yang memberikan rekomendasi. Karena kita tidak bisa berandai-andai barang ini selesai. Zona kuning, zona hijau naik ke kuning, balik ke hijau, kita tidak bisa berandai-andai. Kita harapkan memang seperti itu. Cuman kita bukan ahli dalam hal prediksi hal-hal masalah kesehatan seperti ini, Bang Riko, Bapak Ibu sekalian. Nggak bisa kita prediksi. Nah, kita bukan epidemiologi, bukan ahli virus. Kita ahli humorologi. Kita nggak bisa kita hal-hal seperti itu yang disampaikan Pak Bayu ya tadi ya, rumit. Jadi kita memang harus skenario seperti ini. Kalau klasikal harus ada izin khusus, silakan. Tidak ada jalan lain, klasikal dan blended. Tidak ada jalan lain, no way out. Tak bisa ke mana-mana itu. Kalau mau tadi itu klasikal yang di distant learning kan masih bisa, tetapi harus ada izin khusus dari London. Itu harus kita bicarakan benar-benar, harus kita petakan dari sekarang. Paling tidak dalam minggu depan ini sudah selesai kita petakan, minggu depan. Minggu ini, hari Rabu, Kamis, Jumat ini kami harap Bapak Ibu Kabupaten Kota harus wajib kita dengan kawan-kawan di provinsi kita petakan sebaik-baiknya. Mana yang klasikal, mana yang blended. Nanti kami kan akan susun pembagian Widya Iswara. Kalau blended tadi disampaikan oleh Pak Bayu, kita bisa minjam dari Widya Iswara dari luar. Kalau memang distant klasikal yang didistantkan itu kan tidak ada. Kalau memang disetujui itu menurut saya malah tidak masalah itu Pak Riko. Kalau memang disetujui, kita W-nya kita tidak hanya dari Kalbar saja, kita bisa ngambil dari luar. Tapi kalau menurut saya pribadi tadi dari pembicaraan Bu Erna dan Pak Bayu agak
sulit-sulit juga untuk disetujui hal seperti ini karena Ya, Pak, hanya ada karena 2 ya. satu sisi Nah, respon hanya orang itu, LAN Bang agak Ibu. lama, Pak, kalau misalnya menangani hal-hal yang diskresi seperti ini, Pak. Nah, apalagi padahal kita ini kita nggak boleh jatuh ke lubang yang sama, Pak Riko, ya. Ini hanya ngomong-ngomong di kita saja ya. Ya kan kita dah ada kejadian di Sanggau ya, Bapak dari Kabupaten Sanggau, kawan Kabupaten Sanggau. Meskipun kata saya tadi komunikasi, tapi juga mereka juga kan manusia biasa itu. Jadi hanya ada 2 cara itu Bapak Ibu ya, klasikal dan blended. Kalau menurut saya yang klasikal di distance kan, klasikan di e-learning kan itu menurut saya agak susah untuk disetujui oleh LAN. Kalau menurut saya ya, dari yang tersirat pembicaraan yang tadi itu sampai mereka harus mengajukan ini dan itu ya, kita dah belajar dari pengalaman yang ini aja lama sekali kan kejadiannya. Kita melakukan langkah ini, kita langsung audiensi diskusi baru ada penyelesaian dari mereka. Kalau enggak kan enggak akan selesai. Mungkin itu Bang Riko ya, Bapak Ibu Kabupaten. Selamat siang. Baik, terima kasih Pak atas pengarahan dan kebijakan yang disampaikan tadi. Ibu Kabid, mungkin ada arahan Bu Kabid? Sebenarnya sih kurang lebih sama dengan yang sudah disampaikan Pak Kaban. Jadi memang jika nantinya pun kabupaten mungkin masih ada yang berat untuk melaksanakan secara blended, khususnya bagi yang belum mulai nih ya, baru akan mulai nanti. Ya, memang belajar dari kasus Sanggau kemarin ya, tadi sudah disampaikan juga bahwa ini memang perizinannya akan agak berat gitu, karena sudah disampaikan Pak Bayu juga bahwa kita harus menyampaikan izin prinsip lagi, kemudian dengan dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang diperlukan. Nah, kita juga nggak tahu nih dokumen seperti apa gitu kan. Mungkin kalau izin dari Satgas oke. Tapi kemudian tadi sekilas saya dengar juga terkait dengan mungkin dari kesiapan dari perangkat daerah yang lainnya gitu. Jadi agak ribet juga gitu. Jadi kalau memang, sedangkan kan jadwal kita udah jalan bulan 7 kan, bulan Juli gitu. Nah, kalau memang sebaiknya sih memang kita ikuti saja yang sudah diatur oleh Perlan 1. Jadi untuk yang baru akan mulai mungkin akan lebih baik jika dilaksanakan secara blended gitu. Termasuk kami juga di provinsi untuk tahap 4 dan 5 memang akan mengarah ke sana untuk dilaksanakan secara blended. Mungkin itu Riko. Baik, terima kasih Bu Kabid. Ibu Yuyun, ada tambahan Bu? Ibu Nunung. Pak Kaban suka Pak Bu Kaban Yuyun. izin, Pak Kaban izin, Pak tadi. Kaban. Saya tadi bingung siapa Ibu Yuyun. Rupanya Ibu Nunung. Mungkin Bapak ini gabungan antara Bu Yeni dengan Bu Nunung jadi Bu Yuyun ya Pak. Saya jadi ikut Bapak nih Pak. Jangan salahkan saya Bu Yunung ya. Saya ikut Pak Kaban. Maaf Bu Nunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Bu Nunung ya. Sebenarnya di sini pun bingung nggak Pak? Ibu Yuyun yang mana? Apakah Ibu Eva Yudhika dipanggil Ibu Yuyun? Itulah kelebihan kami Bu. Kelebihan saya itu susah ingat nama. Oh iya. Oke, lanjut. Jadi oke lah Pak, dari kami bidang SKP kali Pak hanya menunggu aja lah nih Pak, sebaiknya apa yang memang bisa kami bantu dari penjadwalan WI, kemudian dari izin pelaksanaan dan lain sebagainya. Jadi kami hanya menunggu koordinasi dari bidang Ibu Yeni, kemudian kepada kami hanya itu, sebatas itu yang kami tunggu aja lah Pak tindak lanjutnya. Semoga saja berikut pelaksanaan ini Pak kita sudah lancar sesuai dengan apa yang digariskan oleh LAN. Hanya itu aja sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu boleh buat bubur pedas nanti, Bu, karena nama Ibu berubah.
Oh iya Pak. Itulah Pak, kapan nih Pak? Baik, Belum buku. kepada Bu Eva, Pada suruh mungkin ada dibawa. sedikit tambahan, Bu. Iya, mohon izin Pak Kaban dan Bapak Ibu Mau semuanya. nyanyi, tahu Pak, kayak mau nyanyi dah. Iya Pak. Ini mungkin saya hanya mohon konfirmasi saja. Tadi dapat informasi juga dari Riko terkait penyelenggaraan Latsar di Kabupaten Sintang yang rencananya akan dimulai tanggal 15 Juli. Apakah akan tetap dilaksanakan atau ada kemungkinan ditunda, Pak? Karena apabila ditunda, saya harus segera menginformasikan kepada WI yang bertugas karena berhubung 15 Juli itu besok, Pak. Jadi kalau memang ditunda, saya akan segera menginformasikan kepada WI-nya bahwa SPT Latsar yang sudah disampaikan kemarin itu akan kita tarik kembali. Mungkin itu saja Pak dari saya sementara ini. Terima kasih. Baik, mohon kayaknya masih belum bisa bergabung dengan kita Kabupaten Sintang. Itu ada Pak Herko. Oh ada. Iya. Saya lihat yang di bawah ya Pak. Mohon maaf Pak. Terima kasih Pak Riko. Ya silakan Pak. Sudah dengar suara saya? Sudah Pak, sudah Pak. Kami sudah membuat surat mohon untuk tunda dulu. Ya. Cuman karena Ibu Sekda tidak ada tempat, jadi suratnya belum tanda tangan. Berarti itu kemungkinan fix besok ditunda ya Pak ya? Sudah, ya. Baik Pak. Oke. Terima kasih. Baik, saya rasa cukup ya pertemuan kita pada hari ini Pak Gaban ya. Cukup Pak Riko, cukup. Baik, sebagai langkah cepat apa yang telah disampaikan oleh pihak LAN, kemudian Pak Gaban dan Bu Kabit juga tadi, mohon kawan-kawan yang bergabung di dalam Zoom meeting hari ini maupun yang tidak, nanti akan saya sampaikan juga apa arah kebijakan kita, bahwa memang kita harus melakukan pemetaan ulang, khususnya kami dengan bidang SKPK, bidang PKMF akan melakukan pemetaan ulang terkait kawan-kawan yang akan memulai Latsar ke depannya. Mohon dalam waktu dekat kami diinformasikan terkait dengan kepastian. Otomatis jadwal yang telah kita susun di awal akan mengalami beberapa perubahan. Nah, dalam menyikapi hal tersebut, mohon kawan-kawan di kabupaten kota untuk segera menginformasikan kepada kami, baik saya maupun Kak Eva di SKPK, terkait kebijakan yang diambil atas saran-saran dari pihak LAN maupun pihak kami, Pak Kaban dari BPSDM Provinsi Kalimantan Barat. Nanti secara tertulis maupun secara WA akan kami sampaikan lagi apa poin-poin yang perlu diambil atau disikapi secara cepat, khususnya dalam kami mengatur jadwal, karena kami provinsi memang arahnya tinggal 5 angkatan ini akan kami bawa ke blended learning. Nah, tentu saja jadwal di provinsi tidak bisa kami susun sebelum menerima usulan atau kepastian dari kawan-kawan kabupaten kota. Nah, mohon infokan lagi, ditimbang dengan baik dan matang pilihan-pilihan apa yang akan diambil, baik itu klasikal maupun blended. Tapi arahnya tetap kami provinsi akan menyarankan blended learning berdasarkan diskusi kita pada hari ini. Baik, sebelum saya tutup, ada yang ingin disampaikan? Bang Yetri, angkat tangan gitu. Oh, cuci tangan. Bang Riko. Siapa? Nanti hasil pembicaraan, hasil audiensi kita, hasil rapat kita hari ini disampaikan tertulis ke kawan-kawan kabupaten kota ya. Pak, nanti di grup kita selalu pantau, selalu informasikan di grup kawan-kawan kabupaten kota, Pak. Oke. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Kaban, kepada para kabit dan Pak Sekban yang setia bergabung bersama kami di Zoom meeting ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu Bapak Ibu Kabupaten Kota sudah meluangkan waktu di Zoom meeting ini. Terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat berkah dari Yang Maha Kuasa dan bermanfaat bagi kelancaran pelaksanaan Latsar ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam. Izin Pak Kaban. Yuk. Riko ulang tahun hari ini Pak.